John Hartman sepertinya juga akan memanggil satu pemain muda lainnya yang kemarin udah debut di timnas senior. Seperti yang kita tahu, kalau kemarin DPR telah mengesahkan proses naturalisasi pemain baru naturalisasi kita, di mana keduanya tinggal menjalani sumpah untuk kemudian resmi deh jadi WNI. Nah, menurut info lebih lanjut, sebagaimana dikutip dari Yusa Nugraha, proses keduanya akan benar-benar dikebut agar nantinya mereka bisa tampil membela Indonesia di Piala. Wajib lah, ya kan? Jelas, ini akan jadi sesuatu yang menarik, karena pastinya kekuatan lini serang kita di ajang antar negara ASEAN itu bertambah. Terlebih dalam hal ini, John Hartman sepertinya juga akan memanggil satu pemain muda lainnya yang kemarin udah debut di timnas senior. Kalau soal ini kalian harusnya tahu. Matthew Baker. Sementara itu perihal kerangka skuad, Pak John sepertinya udah punya gambaran soal siapa nantinya yang akan jadi key player di Piala AFF. Dengan target menjadi juara, bisa dipastikan tim Garuda akan tampil dengan skuad terbaik versi Piala AFF. Di satu sisi, kayaknya Vietnam kembali tantrum setelah Indonesia dapat pemain Vietnam tantrum lagi, bro. Soal Fikri, di mana performa pemain muda yang satu ini benar-benar menjanjikan di Liga Australia. Dan Liga Australia dia ya. Baru yang diterapkan AFF, mungkin wajar jika Nguyen Mania merasa ini semua akan menguntungkan Indonesia. Nah, kita stop dulu ya. Jadi di Piala AFF nanti kita punya dua pemain baru naturalisasi. Nah, jadi ini keuntungan untuk kita karena kedua pemain itu nggak berhalangan kalau ada Piala AFF. Jadi kan Liga Australia itu lagi libur tuh. Nah, jadi mereka bisa tampil membela Indonesia untuk di Piala AFF. Sementara seperti Jazz, Kevin Dix dan tim-tim abroad lainnya itu nggak bisa karena mereka akan melakukan laga bersama klub-klub mereka. Nah, ini merupakan ajang yang sangat baik untuk kita karena kita kedatangan amunisi tambahan baru. Ada dua pemain. Oke, kita lanjut lagi ya. Timnas Indonesia sekarang sedang menatap event selanjutnya yang ya penting nggak penting, tapi penting sih. Apalagi kalau bukan Piala AFF. Sebuah ajang yang benar-benar masih bikin publik tanah air penasaran. Lagi mana? 6 kali kita ke final, 6 kali juga kita gagal juara. Sebuah statistik. Iya, 6 kali kita ke final, tapi nggak pernah juara, bro. Aja pastinya melihat tim yang berulang kali ke final, tapi satu aja nggak ada yang berhasil jadi juara. Nah, itulah John Hartman heran gitu. Fakta ini, Pak John bertekad untuk membuat sejarah baru dengan melepas rasa. Pak John Hartman buat sejarah untuk Indonesia. Tentu saja, semuanya nggak cuma omon-omon kayak presiden di sebuah negara tropis. Tapi dia benar-benar menyiapkan semua dengan detail. Bahkan mempelajari juga setiap karakter tim di Asia Tenggara seperti apa. Biar nanti pas terjun ke turnamen, minimal dia udah punya gambaran dan nggak buta-buta amat, kan gitu. Yap, seperti diketahui, kalau Luke Vickery dan Mitchell Baker udah di ACC sama DPR. Dan menurut info yang mantap DPR. Nugraha, proses kedua pemain muda ini akan dipercepat agar bisa tampil di Piala AFF. Sesuatu yang pastinya sangat menarik, karena biar gimana pun itu akan jadi debut mereka di timnas sekaligus proses adaptasi dengan skema John Hartman. Karena jangan lupa, setelah AFF, kita akan bermain di ajang FIFA ASEAN Cup, atau ya Piala AFF, versi yang resmi di bawah FIFA. Terkait jadwal, nggak usah takut mengganggu mereka di klub, karena udah Mimin jelasin. Liga Australia di periode Juli-Agustus libur, sedangkan Baker belum terikat kontrak dengan klub manapun, karena dia sendiri baru akan join Colorado Rapids di akhir tahun 2026. Sehingga itulah yang jadi salah satu alasan mendasar untuk memanggil mereka di Piala AFF. Hitung-hitung juga, mantap. Ada level match fitness biar nggak hilang, tapi ya tetap hati-hati, karena tahu sendiri tim-tim ASEAN ini modelannya mainnya gedebak-gedebuk. Iya, betul, Cok. Actually, right now I'm on holidays. Nah, ini dia momen DPR berkomunikasi dengan pemain baru kita. Midnight where I am at the moment. I feel good. I feel proud. One step closer to being Indonesian and hopefully being able to represent the country. So it's a proud moment. Wow, thank you, Michelle. Very short but very sharp. Lebih lanjut, selain Luke dan Mitchell,
Sepertinya John Hartman juga akan membawa Matthew Baker ke Piala AFF biar dia lebih terbiasa dengan persaingan timnas senior. Ya, mantap. Bukan rahasia lagi, kalau Pak John sangat kagum dengan bakat yang dimiliki Matthew. Di usianya yang masih sangat muda, dia tampak seperti pemain yang sangat dewasa. Itulah kenapa, dengan memberi sebanyak mungkin kesempatan di panggung internasional, harapannya mentalitas serta perkembangan Matthew bisa Calon-calon Jahit Jazz ini, Matthew Baker nih. bisa meyakinkan pelatih Melbourne City untuk lebih banyak melibatkan Matthew di tim senior. Nah, perihal kerangka skuad, Semoga John konsisten, Hartman diketahui ya. udah punya gambaran soal siapa-siapa aja yang menjadi key Nah, ini dia gambaran di sektor kiper. untuk Kemungkinan Piala besar AFF. Nadio adalah yang paling punya peluang Nadio. Oke, setuju ya. utama. Nadio ya, Di setuju posisi ya. pemain bertahan, so pasti Rizky Ridho akan Rizky Ridho, ya Di mantap. gelandang, jelas nama Tom Haye adalah favorit. Tom Haye. Ini serang Oke lah. diprediksi akan menjadi pusat Oke lah Beckham terutama di lewat Piala AFF ya. bergerak di sektor sayap kiri, yang mana itu juga udah dijabarkan oleh John Hartman usai laga melawan Mozambik kalau dia akan menantang Beckham untuk menampilkan kemampuan terbaik saat dimainkan di sayap kiri. Intinya pemain-pemain tadi akan menjadi poros utama, tinggal nanti siapa-siapa pengisi kepingan lainnya. Itu akan disesuaikan dengan sistem serta lawan yang dihadapi. Karena bukan rahasia lagi, John Hartman adalah pelatih yang sangat detail, terutama untuk menyesuaikan dengan lawan yang dihadapi. Dan jangan lupa, dia adalah pelatih yang udah teruji soal man management, yang mana itu juga Wow. turut mendapatkan pujian dari mantan Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid. Yes, Pak Nurdin. Ya yang itulah, cukup tahu. Pokoknya beliau bilang kalau John Hartman sangat detail dalam upaya membangun kualitas timnas Indonesia. Kemudian beliau juga menilai John Hartman selalu berusaha mengenal Indonesia tidak hanya dari segi sepak bola saja, tetapi juga luar lapangan untuk Ya intinya kita nggak salah pelatih, itu aja teman-teman. Kita nggak salah John Hartman pelatih. ini ada karakter yang berbeda dengan pelatih-pelatih yang lalu. Dia ingin mengetahui, memahami kultur bangsa Indonesia, itu dulu. Nah, itu karena memahami sepak bola, itu karakter. Setelah ia memberi karakter, maka ia mampu bisa menciptakan kerjasama. Itu adalah sebuah pemahaman baru di dalam menangani tim nasional oleh pelatih asing. John Hartman, saya lihat komunikatif dan tidak angkuh dan tidak sombong. Iya, Di mantap. sisi lain, melihat segala hal yang ada, diketahui kalau media-media Vietnam merasa tantrum dengan aturan baru Piala AFF edisi 2006 yang disebut cukup menguntungkan. Vietnam tantrum bro. Pertama pastinya soal perubahan jadwal yang dulu selalu digelar akhir tahun, sekarang digelar pertengahan tahun, yang mana itu bisa membuka peluang bagi tim Garuda untuk tampil dengan pemain abroad di luar ASEAN. Dan itulah Ya, itu yang kita inginkan. diupayakan dengan mengebut proses Luke Fikri dan Michelle Baker serta melibatkan pemain muda seperti Matthew Baker. Selain itu, untuk penggunaan VAR yang sebelumnya cuma dipakai Oh, untuk semifinal, pakai VAR ya. kini kabarnya akan langsung dipakai sejak babak grup untuk memastikan Nah, keadilan bagus. dan wasit di lapangan. Bagus. Karena bukan Pakai VAR mulai dari kalau awal. nggak ada VAR, walah permainan benar-benar bisa kacau, terutama jurus Iyalah. kungfu dan permainan kasar dari tim macam Myanmar. Mantap, mantap. Vietnam, AFF mantap sekarang. punya gaya main modelan gitu. Tapi dengan adanya VAR sejak awal, paling enggak pemain bisa mikir kalau setiap insiden sekecil apapun bakal dipantau. Dan itulah Iya, yang diketahui cukup membuat media-media Vietnam jengkel. Karena pada dasarnya, itu akan membuat Vietnam yang dikenal sebagai tim Spartan mungkin akan bermain lebih hati-hati. Dan itu bukan identitas sejati mereka. Ya, sebenarnya keras sih oke, serta normal di bola. Tapi keras sama kasar itu dua hal yang berbeda, kan gitu. Iya, betul. Lebih jelas, Mimin bakal jabarin Vietnam kasar mainnya. beberapa poin PFF 2026. Pertama, soal aturan gol tandang tetap dihapus. Nah, ini aturan Sama seperti edisi untuk 2022-2024. Sistem keuntungan gol tandang tetap tidak berlaku. Jika agregat gol sama kuat di leg kedua fase gugur, pertandingan langsung dilanjutkan ke extra time hingga adu penalti. Sampai adu penalti ya. Format Nah, ya. 2 home dan 2 away. Artinya setiap tim di babak fase grup mendapatkan jatah teknis bertanding Oh, 2 kali di kandang. 2 kali bermain di home, 2 kali away. Secara acak. Ketiga, untuk pendaftaran Ya, ya, ya. pemain untuk skuad final yang dibawa ke turnamen tetap dibatasi maksimal 23 pemain. 23 pemain. Hanya juara grup dan runner up dari masing-masing grup yang berhak lolos ke babak semifinal. Ya, Piala ya AFF seperti biasa lah. menggunakan aturan head to head terlebih dahulu sebagai kriteria utama jika ada 2 tim atau lebih yang memiliki poin sama di papan klasemen.
Nah, kalau Oh, berarti hitungan head to sisi head. gol sama, maka untuk penentuan akhir akan dilihat berdasarkan jumlah kartu kuning dan kartu merah Wah. yang diterima tim selama fase grup. Itulah kenapa untuk Indonesia usahakan buat tidak gampang terprovokasi. Iya, betul. Hindari kebiasaan Jangan sampai terprovokasi sama Vietnam di nih. mana ini adalah salah satu PR utama dari pemain-pemain Minimalisir mendapatkan kartu. apalagi pemain muda. Maka dari itu, di sini peran John Hartman selain ngurusin taktik juga harus bisa menjaga moral tim agar bisa bermain Iya. dengan kepala dingin. Oke teman-teman, jadi itu ya. Jadi yang kita ambil dari video ini ya, aturan yang dibuat AFF itu sudah benar, dan tadi menggunakan VAR dari laga awal sampai final itu menggunakan VAR. Nah itu lebih bagus dan menguntungkan kita karena Vietnam ini mainnya kasar banget bro ya. Dan ada juga tadi ya mengenai kartu. Jadi kalau head to head itu seri, terus selisih gol juga seri. Nah, jadi diambil nih dari kartu. Jadi tim siapa yang paling banyak mendapatkan kartu, nah mereka kalah. Ya. Jadi untuk John Hetman, tim AFF nanti ya perkecil lah untuk mendapatkan kartu kuning, apalagi kartu merah ya kan. Jadi ini momen yang terbaik untuk kita juara Piala AFF sebenarnya. Ini momennya karena dimulai di bulan Juli kan, di Juli ini nanti kita dapat tambahan pemain baru dan ada beberapa pemain yang sudah gabung ke Liga Indonesia seperti Tom Hai, ya kan, Eliano Rangers. Nah, jadi ini momentum untuk kita mendapatkan juara Piala AFF. Nah, jadi gimana pendapat teman semua? Tulis di kolom komentar. Salam dari saya, Profesor Bola. Thank you.